para peserta yang sudah mendaftar dan sudah hadir pada acara sore hari ini. Dan terima kasih pula kepada Dr. Miralda yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi bersama kita di acara Coffee for Change ini. Ya, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya adalah Nugrahani Sarsawijayanti atau biasa dipanggil dengan Hani. Saya berlaku sebagai host pada acara hari ini dan sebelum kita mulai pada acara inti, saya akan menjelaskan dulu apa itu Coffee for Change. Ya, Coffee for Change adalah sebuah forum ngobrol yang diinisiasi oleh para ibu pembaharu sebagai penyelenggaranya dengan mengundang seorang narsum untuk memberikan inspirasi dan pengalaman yang sudah mereka lakukan dalam membuat perubahan. Selanjutnya, saya akan mengulas kembali tata tertib pada talk show hari ini ya. Yang pertama adalah ID peserta adalah nama asli. Jadi untuk yang belum menggunakan nama asli, silahkan diganti dengan nama asli. Kemudian diharapkan para peserta untuk mematikan suara atau memute. Dan selanjutnya untuk bertanya nanti akan ada waktu sendiri untuk mengajukan pertanyaan dengan raise hand atau dengan menulis di kolom komentar. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan acara inti pada sore hari ini kepada Mbak Pramita Sari sebagai moderator. Silahkan Mbak Pramita. Terima kasih Mbak Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sore ini bisa membersamai ibu-ibu hebat semua ya di siang yang cukup terik. Kalau di Magelang nih cuacanya cukup terik dan nggak ada angin, jadi saya pasang virtual background yang silir-silir supaya berasa lagi jalan-jalan ke pantai. Salam kenal untuk ibu-ibu hebat semua, nama saya Pramita Sari. Hari ini saya bertugas sebagai moderator yang akan membersamai narasumber yang luar biasa inspiratif, Mbak Meralda Nindiasti. Selamat datang Mbak Meralda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Pramita dan Mbak Hani serta teman-teman semuanya. Gimana Mbak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini lagi di Malang ya, kita tuh cuma selisih 2 huruf aja ya, Magelang dan Malang. Oke. Iya, saya di Malang, betul Mbak. Ya, sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan ini ya, CV dari Mbak Meralda. Masya Allah, saya ini merinding bacanya. Karena ternyata banyak samaannya juga nih dari CV yang diberikan ke saya. Dr. Meralda Nindiasti, founder Laktashare, ibu dari 2 anak, namanya Hakim Reynard Darmawan, usianya 6 tahun, dan Hazira Nurkonita 2 tahun. Dilahirkan di Bangkalan, Madura pada Mei tahun 88 dan besar di Sidoarjo, Surabaya selama 19 tahun. Terakhir di Surabaya mengenyam pendidikan di SMA 5 Surabaya ya Mbak ya. Kemudian hijrah ke Malang di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tahun 2006. Terus semakin cinta dengan kota Malang, oh iya ademnya ya Mbak ya. Terus bekerja di Rumah Sakit Hermina, RSIA Melati Husada, dan RS Lawang Medika. Kemudian aktif juga menjadi dokter relawan di Rumah Zakat. Dan pada tahun 2013 Mbak Meralda sempat mengabdi di 10 pulau terpencil dan terluar di Indonesia ya Mbak. Di mana aja? Di Indonesia bagian timur sama bagian barat ya Mbak, mulai dari Pulau Telok, Pulau Siberut ya, Pulau Komodo juga, kemudian Pulau Alor itu juga. Banyak ya sampai saya nggak hafal akhirnya. Udah sekian tahun yang lalu. Oh, itu program apa tuh waktu itu? Ya, program kementerian. Oke. Kementerian. Di tahun yang sama itu juga berangkat bersama tim medis lainnya mewakili Indonesia dalam misi kemanusiaan penanganan bencana tsunami Haiyan, Filipina ya, yang sempat menewaskan ribuan penduduk setempat. Masya Allah. Ini jiwa relawannya Masya Allah ya. Mudah-mudahan jadi
amal jariah yang ini akan selalu mengalir gitu ya sampai kapanpun. Kemudian mengikuti pelatihan konselor menyusui Perinasia di tahun 2013. Wah, barengan ini kita bulan apa, Mbak? Januari atau Februari kayaknya ya, Mbak ya. Awal berarti tahun. duluan Mbak Meralda ya. Saya bulan Desember. Terus dari sini Mbak Meralda semakin menekuni bidang laktasi yang ya memang menarik ya Mbak ya, dan terus berkembang ya ilmu tentang menyusui itu. Kemudian setelah 4 tahun mengabdi sebagai konselor menyusui dan menangani lebih dari 1.000 pasien yang mengalami kesulitan menyusui, Mbak Meralda membuat aplikasi Laktashare di tahun 2017. Masya Allah. Semata untuk membantu agar para ibu yang kelebihan ASI dan kekurangan ASI bisa terkawal serta terfasilitasi dalam proses donor ASI yang baik dan benar. Nah, ini yang paling penting nih. Kalau kita mau donor ASI itu harus baik dan benar. Karena kita belum punya bank ASI ya yang mungkin sudah marak di negara yang lain gitu ya. Jadi ini sebenarnya satu startup yang sangat membantu gitu untuk para ibu, terutama di masa-masa pandemi kemarin pastinya ya Mbak ya. Masa-masa pandemi itu wah luar biasa up and down-nya, jadi pasti Laktashare ini bermanfaat banget. Dan kita doakan juga semoga perjuangannya mendirikan Bank ASI atau Lembaga Wakaf ASI di Indonesia itu bisa semakin mendekati titik terangnya gitu ya, bisa sampai di tujuan yang mulia yang diinisiasi sejak tahun 2017. Kemudian moto hidupnya adalah solih dan berkah. Bercita-cita untuk mencintai Allah dan Rasulnya jauh melebihi cintanya pada apapun. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Mbak Meralda selalu berada di jalan yang dia impikan ya, yang Mbak Meralda impikan, yang Mbak Meralda tuju sampai akhirnya nanti. Dan nggak perlu berpanjang lebar lagi, saya serahkan sesi berikutnya, serahkan ke sesi intinya ke Mbak Meralda langsung. Monggo silahkan Mbak Meralda. Ya, terima kasih Mbak Pramita ya atas pembukaan yang sangat berkesan sekali buat saya, karena ini juga pertama kalinya ya kita kenalan ya insya Allah ya bersama ibu-ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah meridhoi ya forum diskusi kita hari ini. Saya sebenarnya sudah menitipkan slide ya ke panitia. Boleh minta tolong di-share ya Mbak ya? Boleh dibantu ya? Oke Mbak, bentar aku buka dulu. Ya, jadi pada hari ini saya sangat tersanjung sekali karena sudah diberikan kesempatan untuk berdiskusi yang semoga dengannya bisa menjadi jalan kita membagi inspirasi dan bahkan bisa membuat kita gotong royong ya dalam kebaikan yang lebih besar. Boleh Mbak langsung lanjut slide yang kedua ya. Nah, jadi saya adalah Meralda Nindiasti selaku founder dan CEO Laktashare, sebuah yayasan non-profit yang memang berdiri secara non-formilnya di tahun 2017, tapi secara badan hukumnya berupa yayasan di tahun 2018. Awal mula kenapa Laktashare bisa hadir di Bumi Pertiwi, pada dasarnya memang saya merasa ada suatu ketidakidealan ya antara ilmu yang saya pelajari dengan fakta di lapangan. Apa itu ilmu yang saya sempat ketahui gitu ya. Boleh Mbak lanjut di slide yang kedua. Karena di sini sesama ibu-ibu yang support ASI ya, jadi mungkin tidak akan terlalu asing ya dengan hierarki asupan nutrisi bayi prematur. Betul ya? Boleh diminta tolong ini Mbak, di-zoom-kan untuk yang slide kedua. Ya, jadi ada WHO, saya kurang pasti itu tahun berapa ya, tapi saya sudah menemukan ini sejak tahun 2013.
sesaat setelah saya mendalami konselor menyusui. Oke. Dikatakan bahwa asupan nutrisi bayi prematur, ya. Ibu-ibu mungkin bisa lihat bagannya ya. Asupan nutrisi bayi prematur itu ada 6 ya. Satu adalah ASI ibu kandung sendiri. Yang kedua adalah ASI dari ibu donor yang memiliki bayi prematur. Kemudian yang ketiga adalah ASI dari ibu donor yang memiliki bayi matur. Kemudian yang keempat adalah ASI dari bank ASI. Yang kelima adalah susu formula khusus bayi prematur. Yang keenam adalah susu formula biasa. Di tampilan saya belum slideshow ya, Mbak Roslinda ya. Ada kendala mungkin untuk menampilkan? Ya betul, oke. Terima kasih, bisa di slideshow ya. Nah, ini adalah ilmu. Yang namanya ilmu bagi saya ini adalah bagian dari petunjuk Allah. Maka harus kita amalkan gitu. Karena ketika Allah berkenan untuk membukakan pintu ilmu ini pada kita, maka ada amanah yang menyertainya, yaitu amanah untuk diamalkan. Makanya di setiap habis sholat subuh ya, kita selalu meminta untuk mendapatkan agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Salah satu bentuk manfaatnya adalah bisa kita amalkan untuk diri kita sendiri, bisa kita ajarkan pada orang lain, dan orang lain pun juga bisa mengamalkannya. Seperti itu. Dari ilmu yang seperti ini membuat saya melihat, kok Indonesia tidak seperti ini ya? Gitu. Kok Indonesia dari nomor 1 ya, ASI dari ibu sendiri, kok langsung lanjut ke nomor 5 atau nomor 6 gitu. Nomor 3 dan 4-nya kenapa kok tidak bisa terjadi gitu. Tidak bisa diaplikasikan oleh mayoritas tenaga kesehatan. Pikir saya salah satu kendalanya adalah karena tidak ada yang memfasilitasi. Karena memang sangat sulit ya untuk bisa mencari pendonor ASI secara individual gitu. Harus ada yang mengkoordinir. Sama seperti bank darah gitu kan. Bank darah yang udah lahir sejak tahun berapa ya? Mungkin tahun 65 ya. Atau PMI ya. Dan itu sudah membantu banyak sekali nyawa penduduk Indonesia. Karena itu saya berharap pun sepertinya yang membuat tenaga kesehatan belum bisa menerapkan keilmuan ini karena belum ada fasilitatornya. Itu yang membuat, monggo slide ketiga, yang membuat akhirnya Lactashare lahir untuk memfasilitasi proses donor ASI yang aman, tepat, cepat, terpercaya, dan sesuai kaidah agama. Oke, boleh pindah ke slide keempat, Mbak? Udah jalan slideshow-nya? Oke, boleh dibantu? Jadi nanti ibu-ibu nggak apa-apa ya, tetap dengarkan, boleh dengarkan suara saya sekalipun mungkin slide-nya belum berjalan ya. Jadi karena itu kenapa mimpi besarnya Lactashare ya, mendirikan Lactashare itu dengan visi membangun peradaban manusia yang kokoh dengan kebaikan ASI ya. Membangun peradaban manusia. Jadi bayangkan ya, kita semua di sini yang sedang berjuang untuk merangkul masyarakat agar lebih menerapkan ya perintah Allah tentang menyusui, itu sebenarnya kita tuh sedang membangun peradaban gitu. Dan itu juga yang menjadi visinya Lactashare. Dengan misi yaitu membangun sistem donor ASI terintegrasi. Kenapa harus sistem gitu ya? Karena tidak adanya kita gitu ya. Ketika sistem itu sudah ada, insya Allah akan tetap berjalan dengan baik dan bahkan lebih baik gitu. Jadi sama seperti kenapa kok Utsman bin Affan ya,
Kenapa kok wakafnya ada sampai sekarang gitu ya, bahkan dari sejak 1400 tahun yang lalu, karena sudah ada sistem wakaf yang diterapkan dengan baik gitu. Bahkan amal jariah beliau sepeninggal beliau pun beliau juga masih bisa memanennya gitu. Itu pentingnya bekerja gotong royong untuk menciptakan sistem. Dan tentu nggak sekedar sistem donor ASI, tapi juga harus terintegrasi dengan layanan yang lain. Apa itu? Layanan promotif preventifnya, seperti layanan edukasi, kelas konsultasi gitu ya. Kemudian layanan untuk rujukan gitu, misalnya untuk kasus-kasus yang belum bisa ditangani oleh konselor, seperti itu. Jadi seputar laktasi dan kesehatan anak. Nah, slide berikutnya mengenai cita-cita. Nah, benar. Jadi karena asal mula dari kegelisahan tersebut, terlebih ketika jadi selain karena penerapan keilmuan belum sesuai, belum ideal, juga karena melihat Indonesia itu punya prestasi buruk, yaitu sebagai negara penghasil ya, penghasil bayi prematur tertinggi ke-5 sedunia. Itu ya. Jadi artinya banyak sekali yang membutuhkan kebaikan ASI demi kesehatan bayi tersebut. Di sisi lain juga angka kematian ibu juga masih tinggi. Sempat menurun kan sebelum pandemi, tapi ketika pandemi pun naik lagi. Seperti itu ya. Oke, slide. Untuk slide yang ke-8 ada 5 keunggulan Laktashare. Jadi Laktashare menerapkan sebuah sistem screening bagi pendonor dan resipien. Jadi screening itu nggak cuma untuk pendonor ya. Memang yang berlebih ASI itu banyak. Mereka yang posting di Instagram banyak, Facebook banyak. Tapi tidak semua yang berlebih ASI memiliki 2 hal. Satu, memiliki niat untuk mendonorkan ASI, karena bisa jadi dia berlebih ASI hanya untuk digunakan ya, untuk pasokan kebutuhan sehari-hari anaknya. Yang kedua, tidak semua dari mereka yang berlebih ASI bisa dinyatakan layak untuk mendonorkan ASI, karena membutuhkan kesehatan fisik dan mental. Fisik dalam hal ini dibuktikan dengan tidak hamil, kemudian bebas dari penyakit HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, sitomegalovirus, dan HTLV. Sayangnya untuk pemeriksaan HTLV ini hanya bisa dilakukan di laboratorium Singapura yang terdekat dari negara kita. Kemudian screening resipien apa? Screening resipien adalah sebuah upaya untuk menyeleksi siapa yang memang benar-benar berhak mendapatkan ASI donor, atau dalam hal ini indikasi mendapatkan ASI donor. Tidak semua yang merasa kekurangan ASI, solusinya adalah donor ASI. Bisa jadi kekurangan ASI yang dia rasakan hanya seperti sebuah ketakutan gitu ya, hanya sebuah kecemasan, hanya sebuah kekhawatiran atau kekeliruan, ketidakoptimalan dalam manajemen laktasi, dan itu bisa selesai insya Allah dengan berkonsultasi pada konselor menyusui, dan nanti mereka akan mendapatkan konseling, kemudian juga bisa diterapi sesuai kebutuhan gitu. Oke. Jadi kita akan menyeleksi siapa yang memang indikasi medis. Kemudian apalagi keunggulan Laktashare? Kami menampilkan 5 keunggulan Laktashare, ada yang sudah terlaksana, ada yang belum ya. Yang sudah terlaksana screening pendonor resipien, pasturisasi ASI, kami baru melakukannya dengan metode pasturisasi rumahan. Ya, karena apa? Karena membutuhkan mesin yang mahal ya. Pasturisasi ASI itu terakhir kami survei harganya 1,2 miliar. Kemudian juga untuk kultur ASI gitu ya. Untuk kultur ASI kami tidak memilikinya, karena satu-satunya yang bisa melakukan kultur ASI di Indonesia baru bisa di RSCM. Seperti itu. Tapi insya Allah nih Laktashare lagi berusaha untuk membuat mesin pasturisasi yang lebih ekonomis yang bisa diterapkan di negara kita Indonesia. Sehingga nanti semoga bisa didistribusikan ke rumah sakit yang memiliki NICU, sehingga mereka bisa melakukan pasturisasi di internal rumah sakit mereka. Gitu, oke? Karena pasturisasinya beda sama pasturisasi susu sapi ya. Pasturisasi ASI itu alatnya kecil tapi mahal. Pasturisasi susu sapi seperti yang dipunya misalnya Nestle ya, atau yang dipunya oleh susu UHT gitu ya, atau Indomilk gitu kan, atau Frisian Flag yang biasa kita beli 1 literan, itu mesin pasturisasinya berbeda.
mereka tuh pasteurisasinya bisa 10 liter sampai 50 liter kapasitasnya. Karena kan gampang ya, susu dari semua jenis sapi ya, misalkan 50 ekor sapi, susunya digabung aja dalam satu tabung gitu kan, nggak masalah. Kemudian dipasteurisasi bareng. Tapi kalau ASI donor kan tidak. Pendonor punya identitasnya masing-masing dan ASI donor tidak bisa dicampur adukan karena akan membingungkan ya untuk nasabnya seperti itu. Jadi harus perlakuannya sangat berbeda. Makanya ASI mesinnya kecil tapi mahal gitu ya. Kemudian dukungan pengiriman sejauh ini kami memang belum punya armada sendiri. Biasanya kami seperti pada umumnya ya, bisa travel kalau memang misalnya donor resipiennya di luar kota, bisa juga via ojek online untuk pengirimannya, atau kalau memang mereka berhalangan untuk mengambil langsung. Kemudian kami juga melaksanakan konsultasi laktasi karena apa? Karena setiap resipien harus dalam pendampingan. Kami tidak ingin pemberian ASI donor itu memberdayakan ibu yang berlebih ASI, tapi jadi tidak memberdayakan ibu yang sedang kekurangan ASI dan dia tidak berdaya terus. Itu kami sangat menjauhi ya hal tersebut karena kami selalu menularkan prinsip kepada mereka bahwa ASI donor ini sifatnya sementara sekali, hanya bantuan di masa kritis. Jika masa kritisnya sudah terlewati, dengan cara bayinya sehat kembali dan ibunya pun juga sudah lebih berdaya dalam hal manajemen laktasi sehingga produksi ASInya mencukupi, maka ASI donor pun akan dihentikan untuk diberikan seperti itu. Dan juga ini adalah keunggulan Laktashare, ada penerbitan buku dan sertifikat persusuan yang kami bekerja sama dengan MUI. Oke, monggo slide Mbak. Nah, apa saja program-program Laktashare? Jadi karena kami adalah yayasan non-profit, maka kami diberikan amanah besar ya oleh Allah melalui tangan-tangan manusia yang dermawan untuk bisa mengelola dana umat agar bisa disalurkan kepada mereka yang membutuhkan untuk bisa mencapai visi misinya Laktashare dan cita-citanya juga. Makanya kami memiliki banyak program ya yang bisa dirasakan langsung oleh siapapun yang memang ingin terlibat di dalamnya. Mulai dari monggo slide, ada kelas edukasi ya. Jadi kami punya yang namanya Laktashare Charity Class. Disebut LCC atau Laktashare Charity Class karena penyelenggaraannya sebagai bentuk charity, sebagai bentuk galang dana untuk pembangunan sistem donor ASI terintegrasi. Yang namanya membentuk sistem itu kan banyak hal ya, mulai dari properti ya, mulai dari tanahnya ada, bangunannya ada, operasional penyelenggaraannya ada, kemudian mesin dan alat ada, SDM-nya ada, seperti itu. Kemudian IT-nya juga ada gitu. Jadi memang lingkupnya besar sekali yang dimaksud dengan charity ini. Kemudian yang kedua adalah donor ASI itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah program screening kesehatan ya. Jadi ibu-ibu di sini, siapapun masyarakat yang tertarik untuk terus membuat Indonesia ya memiliki ketahanan pangan yang pertama ya. Apa sih ketahanan pangan yang pertama? Yaitu ketahanan ASI ya. Jadi pangan pertama manusia yang dilahirkan adalah ASI. Karena itu siapa yang mendukung pemberian ASI, maka kita sedang membantu Indonesia mewujudkan ketahanan pangan yang paling pokok, yang paling asasi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya salah satunya untuk menjaga agar proses donor ASI ini terselenggara dengan aman dan tepat, maka ada yang namanya program donasi screening kesehatan. Siapapun bisa urun patungan ya untuk berdonasi mulai 50.000 secara insidental ataupun rutin silahkan untuk membantu biaya screening karena dari pemeriksaan HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan sitomegalovirus tuh kalau di laboratorium swasta ya membutuhkan sekitar 2,1 sampai 2,3 dan itu belum kesehatan mental yang seharusnya bisa dilaksanakan dibantu oleh para psikiater atau psikolog klinis. Kemudian yang keempat adalah program tunjangan menyusui, yaitu pemberian sembako kepada para ibu menyusui, baik dari kalangan pendonor, kalangan resipien itu sendiri, atau ibu menyusui kalangan duafa. Sebagai bentuk apa?
menunjang nutrisi ibu menyusui karena kita tahu sekali bahwa ibu menyusui membutuhkan kalori yang cukup banyak ya, 2.500 kilokalori, terlebih kepada pendonor gitu kan, dia menafkahi ASI untuk anaknya, anak kandungnya sendiri dan orang lain seperti itu. Jadi butuh bantuan. Bahkan mereka yang resipien pun kita berikan asupan tunjang sembako ya. Karena seperti yang tadi kita katakan, kita berusaha agar resipien itu segera berdaya dan salah satunya kita menunjang bahan baku ASI berupa nutrisi. Dan yang lainnya juga adalah ibu menyusui dari kalangan duafa. Misalnya dari pasien-pasien yang laktasier yang misalnya mereka belum mampu ya, mungkin suaminya di PHK atau anaknya lagi dalam perawatan NICU dan itu membutuhkan biaya besar sehingga mereka bahkan untuk makan aja kesulitan, itu kami insya Allah akan menyalurkan kepada mereka. Dimanapun mereka berada ya, mau itu di Malang atau di luar Malang atau di luar pulau, kami juga bisa menyalurkan seperti itu. Kemudian program yang kelima yaitu wakaf tanah untuk wakaf ASI. Jadi karena pembebasan lahan itu membutuhkan akad khusus yaitu wakaf tanah, maka kami membuat program ini secara khusus. Senilai 125.000 per bulan selama 4 bulan ke depan. Jadi satu orang akan berwakaf insya Allah 500.000. Slide. Kemudian program yang keenam yaitu partner donasi ya. Jadi karena mimpi ini besar, seolah-olah seperti kita tuh hanya membutuhkan Allah yang maha besar ya untuk ridho terhadap mimpi ini. Dan Allah insya Allah akan mendatangkan pertolongannya melalui orang-orang yang baik hati. Mulai dari secara individu, secara komunitas, bahkan mereka yang punya bisnis atau UMKM ataupun para institusi, nah, mereka bisa berdonasi kepada laktasier baik secara rutin ataupun insidentil. Gitu. Oke, kemudian yang lain adalah donasi perkakas menyusui bagi mereka yang ingin, seperti yang saya bilang tadi, ada orang-orang yang kekurangan ya, yang untuk memberi pompa ASI saja kesulitan gitu. Nah, boleh didonasikan melalui laktasier, nanti kami salurkan. Kemudian program donasi yang lain yaitu donasi pencatatan data persusuan, karena untuk menerbitkan buku dan bukunya bagus ya, diusahakan memang seperti itu dan awet agar sampai anaknya gede nanti itu bukunya masih bagus, nggak kemakan rayap dan tulisannya masih jelas. Nah itu tuh butuh juga sebuah upaya. Boleh. Dan juga yang terakhir adalah donasi rutin bagi mereka yang berniat untuk terus istiqomah punya amalan sembunyi-sembunyi, mungkin ya seperti Ariel, boleh aja bisa menjadi donaturnya laktasier. Nah, oke, slide yang berikutnya nih, setelah kita ngobrolin tentang laktasier bersama program-programnya, saya ingin mengatakan nih, ada di slide yang berikutnya ya, slide yang 19. Coba nih, ibu-ibu di sini sempat nggak tahu gambar yang kiri dengan gambar yang kanan bedanya apa dan samanya apa? Boleh dong dibuka mic-nya kalau ada yang ingin menyampaikan pendapat. Ya, yang kiri isinya boleh di zoom ya, kalau misalkan nggak kelihatan ya, ada Albert Einstein, ada Louis Pasteur, ya ada Isaac Newton, macam-macam ya. Sementara di sisi kanan ada versi Indonesianya ya. Oh, itu ada siapa aja tuh? Ada ini ya, Belva ya. Kemudian ada Nadim, ada William kemudian ada Mark. Banyak ya. Apa sih persamaannya mereka? Persamaan mereka mungkin saya langsung jawab aja ya. Pesan mereka adalah mereka sama-sama menemukan sesuatu untuk umat gitu ya, menemukan sesuatu yang berasal dari ya suatu inovasi yang akhirnya digunakan secara massal oleh banyak orang itu. Dan mereka berarti artinya mereka membantu penduduk bumi untuk bisa menerapkan keilmuan ya untuk digunakan sehari-hari dan memudahkan aktivitas mereka. Mereka disebut adalah founder.
kalau penemu-penemu sebelah kiri itu nggak pernah menemukan lampu kayak apa gelapnya hidup kita sampai saat ini gitu ya. Betul, jadi ada perbedaannya ya, yang apalagi dulu tuh di zaman dulu banget ya, kok sekarang adalah pengembangannya gitu. Dulu tuh penemu yang benar-benar awalnya nggak ada menjadi ada, kok yang sekarang adalah menemukan memodifikasi ya, menggabungkan banyak keilmuan untuk menemukan sesuatu yang juga bisa bermanfaat dengan lebih besar gitu. Nah, itu yang namanya founder dan mereka boleh slide berikutnya. Dan mereka adalah orang-orang yang telah menemukan visi hidup dan misi hidupnya juga, termasuk kita nih. Jadi walaupun kita nggak ada di jajaran itu ya, jadi kalau kita ngetik nama kita di Google mungkin belum tentu ketemu gitu kan, nggak apa-apa gitu, karena yang terpenting dari diri kita ya, yang terpenting adalah kita menemukan tujuan ya. Aku tuh diciptakan untuk apa gitu. Kalau kita bisa menjawab itu, maka sebenarnya kita adalah orang besar. Kita adalah orang besar dan yang tidak akan tersesat gitu ya. Nah, ternyata Allah menciptakan diri kita adalah untuk menjadi pemimpin ya. Sekalipun menjadi pemimpin seolah-olah seperti seorang yang tinggi gitu ya, pemimpin di muka bumi, tapi sejatinya kita tetap seorang hamba Allah gitu ya. Jadi kita memimpin bukan dengan seenaknya, tapi memimpin dengan panduan yang ditetapkan oleh Tuhan kita. Nah, oke, slide berikutnya. Kalau kita sudah tahu kita apa visi dan misi hidup kita gitu ya, maka insya Allah kita tidak akan kehabisan pekerjaan. Tidak akan kehabisan pekerjaan gitu. Nggak akan bingung harus kerja apa gitu. Karena kita mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan gitu. Jadi setiap dari kita itu sudah diberikan misi, sudah diberikan tujuan penciptaannya juga. Misalnya, si Nadim gitu ya diciptakan untuk membuat Gojek gitu ya, sudah ada di Lauhul Mahfudz dan dia mengikuti hal tersebut gitu kan. Dia minta petunjuk dan akhirnya dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan gitu. Apa yang memang menjadi dia mengerjakan tugas yang diberikan oleh Allah. Dari situlah dia itu menemukan pekerjaannya dan bahkan bisa membuka pekerjaan kepada lebih banyak orang lain gitu ya, membuka lapangan pekerjaan. Karena seperti ini ada sebuah bagian ya, 0 sampai 25 tahun itu adalah waktu untuk kita berilmu ya, mulai dari TK, SD, SMP sampai kuliah. Bisa sampai S2 bahkan S3 ya. Sekarang kan banyak ya, S3 yang masih muda-muda kan banyak ya. Tapi setelah 25 tahun mayoritas kita itu ada di dunia kerja gitu. Ada di dunia kerja. Bahkan sampai akhir hayat aja kita tuh masih kerja. Maka pastikan pekerjaan kita adalah pekerjaan yang diridhoi Allah. Apa itu? Nah, ini yang sering saya sedikit berbagi ya, ini yang sering saya baca. Doa ini yang sering saya baca sejak saya menikah karena saya juga baru sadar bahwa ini adalah doa yang amat berharga sekali. Doa yang diperintahkan untuk dibaca di usia 40 tahun, tapi saya memilih untuk membacanya lebih awal sekalipun umur saya belum segitu gitu. Apa tuh doanya? Ya Allah, aku berterima kasih ya atas segala nikmat yang Engkau berikan padaku dan kepada kedua orang tuaku. Mampukan kami untuk menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur, agar dengannya kami dapat berbuat amal solih yang Engkau ridhoi. Anugerahi kebaikan untuk keturunan-keturunan kami dan jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang berserah diri. Ya, jadi yang saya bold di situ ya, mampukan kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang bersyukur, ya, yang dengannya kami dapat berbuat amal solih yang Kau ridhoi gitu. Ini yang harus kita minta terus gitu ya. Allah tuh sebenarnya sebagai bentuk syukur kita harus mengerjakan sesuatu yang Allah ridhoi gitu. Dan itu apa? Nah, itu harus kita minta terus agar Allah senantiasa memberikan petunjuk. Dan doa ini selalu saya baca sejak menikah, berarti sejak 2014 ya. Dan mungkin ya semoga Laktasyar adalah bagian dari jawaban atas doa-doa ini. Nanti ibu-ibu di sini juga bisa ya
mengamalkan, insya Allah mengamalkan doa ini agar kita jauh lebih bisa menemukan terus dan terbimbing terus aktivitas-aktivitas kita sesuai dengan yang Allah ridhoi. Oke, slide. Nah, kemudian baru nih ketika kita sudah mendapatkan petunjuk Allah, maka kita harus ngecek nih, oh ternyata Allah kayaknya mengharapkan aku ke sini nih gitu kan. Tapi cek juga talenta kita di mana gitu kan, skill kita di mana. Dan itu yang saya lakukan waktu itu. Saya ada ketertarikan di bidang ASI dan ternyata iya bagus ya Mbak Lenti, saya senang sekali setiap selesai sholat juga membacanya ya. Nah, ternyata saya juga ada skill untuk sebagai konselor menyusui gitu kan, maka klop gitu ya, klop. Tinggal kita pertajam, apa sih yang dibutuhkan umat gitu kan, apa sih yang Indonesia tuh nggak selesai dari zaman dulu tuh nggak ada solusi-solusinya gitu kan. Nah itu kita cek lagi, oh ternyata ini ya, ayo kita bikin sesuatu yang memang menjadi solusi dari permasalahan. Oke, next slide. Oke, ini ya, ini udah sempat saya sampaikan ya. Jadi ide itu murah, tapi yang mahal tuh eksekusinya. Ini kenapa kalau saya di ujung kanan itu saya ada logo 1000 ya, 1000 startup digital karena memang Laktasyar lahirnya itu dari program Kemenkominfo. 1000 startup digital. Di sini memang kami dipertemukan ya. Ide ini bertemu dengan siapa? Nah, coba slide nomor 4. Jadi ide itu murah, tapi eksekusinya itu mahal dan eksekusi itu membutuhkan 2 hal. Eksekusi membutuhkan tim dan eksekusi membutuhkan produk gitu ya. Jadi kalau cuman gagasan aja bisa dicuri orang, tapi gagasan itu berubah menjadi sebuah layanan, sebuah produk yang bisa dinikmati secara real, itu membutuhkan analisa seperti itu. Seperti itu ya. Oke, makanya kenapa kami akhirnya merumuskan banyak program Laktasyar karena itu bagian dari produk dari Laktasyar. Oke, slide. Termasuk juga adalah tim gitu ya. Tim. Jadi pertama kali saya mengungkapkan gagasan tentang donor ASTI itu di forum 1000 startup digital. Disitulah akhirnya orang yang mendengar ide saya ada yang tertarik dan mereka bergabung menjadi tim. Seiring waktu tidak semua dari mereka bertahan ya kan. Dan itu bagian dari seleksi alam. Allah maha memilihkan siapa yang memang bisa setia untuk mengusung niat ini, mengusung visi misi ini. Allah yang maha memilihkan seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tim Laktasyar masih bertahan untuk bisa melayani masyarakat. Oke, seperti itu ya. Ini waktunya udah habis apa enggak nih Mbak? Kalau belum, saya bisa lanjut ya ke slide berikutnya. Lanjutin aja dulu Mbak, nggak apa-apa. Kemarin soalnya saya juga nggak lanjutin dulu ya. wanti-wanti berapa waktunya. Slide berikutnya. Oke, slide berikutnya ini kita beda tema lagi ya. Kan tadi pertama temanya tentang membahas tentang Laktasyar, yang kedua membahas tentang bagaimana Laktasyar bisa terbentuk ya. Salah satunya perjalanannya adalah hal seperti itu yang tadi saya jelaskan, dan yang ketiga adalah tentang apa yang selama ini ingin ditularkan kepada masyarakat. Kami ingin masyarakat memilih untuk menyusui. Kenapa? Karena menyusui adalah perintah Allah ya. Karena perintah Allah pasti sebuah kebaikan. Dan sebuah kebaikan tuh harus dijalani dengan ilmu. Ternyata penelitian mengatakan bahwa ibu yang memiliki informasi yang memadai tentang pemberian ASI eksklusif 6 kali lebih mungkin untuk memberikan ASI eksklusif pada anak-anak mereka daripada mereka yang tidak memiliki informasi. Jadi itu pentingnya ilmu ya. Ilmu itu menuntun kita, jalan kita jadi lebih terang benderang dengan ilmu. Agar masyarakat memilih untuk menyusui, maka kita harus memberikan mindset yang menggerakkan jiwa. Oke, slide berikutnya. Jadi kalau sebenarnya mereka tuh akan memilih untuk menyusui ketika mereka sudah mulai muncul percaya diri dan motivasi. Dan itu adalah buah dari pengetahuan, kemauan, dan kemampuan. Oke, slide. Apa saja nih motivasinya gitu ya? Apa saja
mindset yang bisa kita tularkan ke masyarakat. Tapi mindsetnya nggak boleh yang biasa aja gitu ya. Harus yang nyentil gitu, harus yang menggugah kesadaran, harus yang nonjok gitu ya istilahnya ya. Karena kalau sekedar ASI itu yang terbaik loh gitu kan. Belum tentu tergerak untuk mau menyusui gitu, memilih untuk menyusui belum tentu. Mungkin di awal memilih untuk menyusui, tapi ketika dapat tantangan akhirnya dia berhenti memilih untuk menyusui gitu kan. Maka ya udah yang harus kita lakukan adalah memberikan brainstorming. Yaitu ASI adalah ciptaan Allah dan tidak ada satupun yang bisa menyaingi kesempurnaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Hal yang kedua adalah menyusui tentang keimanan kita kepada Allah ya, kepada Tuhan. Karena juga tertera di Al-Quran, di kitab suci. Oke, kemudian kita harus tahu bahwa ASI adalah hak setiap bayi, menyusui adalah kewajiban setiap ibu dan tanggung jawab setiap ayah. Ada di slide berikutnya ya. Ini yang nggak banyak orang tahu ya. Orang banyak ngiranya ASI adalah hak bayi gitu kan. Tapi nggak tahu kalau itu adalah hak bayi, yang wajib memberikan siapa? Jelas ibunya. Makanya menyusui itu adalah kewajiban setiap ibu. Ibu loh ya, bukan ibu kandung. Ibu. Makanya kenapa di Al-Quran juga tertera opsi ya syariat untuk ibu susu. Karena ketika seorang anak lahir, memang ASInya ada rezeki pangannya adalah dari wanita gitu kan, dari mamalia yang sama. Kalau ibunya berhalangan maka ibu lain. Saya pernah datang ke Ustadz Adi Hidayat ya. Waktu itu tahun 2017 memang sebelum Laktasyar berdiri itu kami banyak sowan ke banyak ulama, bertanya pendapat beliau dan nasihat beliau, dan saya takjub karena Ustadz Adi Hidayat itu mengatakan begini, Ismail saat itu kehausan ya kan, saking hausnya nangis kenceng ya kan ya, sampai akhirnya ibunya lari ya dari kanan ke kiri untuk memberikan minuman yang menghilangkan dahaganya. Saat itu ibunya terkendala ya, qadarullah terkendala untuk memberikan ASI. Ustadz Hidayat mengatakan begini, jika nih seandainya saja saat bayi Ismail ini sendirian, ibunya lari ke sana kemari, dan ada wanita yang sedang berjalan di dekat Ismail dan melihat Ismail menangis, wajib bagi dia itu untuk menyusui anak itu gitu. Tapi karena skenario Allah tidak mengatakan demikian, maka Allah berkehendak untuk mengeluarkan air zam-zam dari kejadian tersebut. Tapi saking wajibnya kita memelihara kehidupan hamba Allah, maka seperti itu perumpamaan yang disampaikan di Ustadz Hidayat. Makanya kenapa ada ibu susu. Ya, dan juga adalah tanggung jawab setiap ayah. Jadi karena apakah itu dibebani kepada seorang kepala keluarga, maka urusan ASI dan menyusui juga adalah keberhasilannya tanggung jawab setiap ayah. Gitu ya. Jadi ASI adalah nafkah baik dari seorang ayah kepada bayinya. Jadi kalau misalnya terkendala menyusui, yang sedih juga harusnya adalah ayahnya ya. Duh, aku belum bisa memberikan nafkah terbaik. Ayo aku dukung istriku gitu ya. Biar teratasi problemnya. Kemudian manusia diciptakan ada tujuannya. Apa tujuannya? Yaitu menjadi pemimpin di muka bumi. Dan untuk bisa mencapai tujuan tersebut, Allah pasti memberikan bekal. Bekalnya yaitu berupa nutrisi. Ya, makanya kenapa ASI itu kandungannya cocok sekali untuk otak manusia, di mana otak manusia itu harus cerdas. Karena dia yang harus memelihara bumi. Beda cerita dengan otaknya kambing, kuda, paus, mereka diciptakan dengan tujuan mereka masing-masing. Ya, karena itu sering disebut ya milk is species specific. Dan ya, sebaik-baik rezeki bayi adalah ASI. Oke, karena rezeki itu bisa dikejar, bisa diusahakan, maka jangan pernah menyerah jika ada problem menyusui. Dan mindset lain adalah breastfeeding is a basic parenting. Seperti yang kita tahu bahwa menyusui itu dekat banget ya secara fisik, dan disitulah pengasuhan paling pertama.
Kemudian hidup pun juga hanya sekali ya. Anak kita hidup juga sekali, seumur sekali, kita juga diberi umur juga hanya sekali. Menyusui itu membuat anak kita lebih sehat, terhindar dari banyak penyakit, dan kita pun sebagai wanita juga terhindar dari banyak penyakit gitu. Jadi kita harus memperjuangkan hidup kita dengan berkualitas, dengan kesehatan yang prima. Dan kita harus mengajarkan pada masyarakat mengenai musuh menyusui ya, yaitu dot, empeng, dan pengganti ASI. Gitu ya, musuh diam dalam selimut ya. Kemudian yang terakhir adalah ibu yang mengadopsi anak bisa menyusui anak adopsinya. Ini statement yang sederhana, tapi ketika diberikan kepada ibu yang awalnya memiliki motivasi yang rendah, dia moga-moga akan terlecut ya, karena mereka yang tanpa kehamilan dan persalinan saja atas izin Allah bisa menyusui, bisa menghasilkan ASI. Apalagi yang barusan persalinan ya, yang diberikan anak kandung dari rahimnya sendiri, maka udah pasti insya Allah rezekinya pun ada dalam tubuh si ibu. Tinggal ibu tersebut optimal mencari ilmu dan menerapkan ilmu laktasi gitu. Oke? Terima kasih banyak ibu-ibu sekalian. Mohon maaf lahir batin sebelumnya jika penjelasan saya ada yang kurang berkenan di hati. Oke? Saya kembalikan lagi ya ke Mbak Pramita ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Meralda. Masya Allah penjelasannya lengkap banget dari A sampai Z. Jadi kalau teman-teman tadi ada yang sempat masuk di tengah-tengah ya, saya akan resume sedikit. Lactashare ini adalah salah satu startup ya. Tadi kalau nggak salah ketemunya di kegiatannya Kemenkominfo ya Mbak ya. Dan punya tujuan yang sangat mulia karena ya memang sebenarnya menyusui itu mudah, cuma kadang karena kita kurang persiapan soal ilmunya, kemudian juga qadarullah ya ada banyak peran dari skenario Allah di situ. Mungkin ada yang saat melahirkan mendapatkan rezeki syahid gitu ya, harus menemui penciptanya setelah melahirkan dan tidak bisa memberikan ASI gitu kan. Anak yang dilahirkan tetap harus mendapatkan haknya gitu ya, mendapatkan nutrisi terbaiknya, mendapatkan gizi terbaiknya. Jadi Lactashare ini memfasilitasi untuk istilahnya setiap bayi itu bisa mendapatkan haknya. Mungkin kalau misalnya ibunya berhalangan seperti misalnya tadi qadarullah meninggal ya, atau harus mendapatkan perawatan intensif di entah itu intensive care atau di high care unit, sehingga saat itu ketika baru melahirkan tidak bisa menyusui atau ada masalah yang lainnya gitu ya, misalkan tadi itu ada anak yang diangkat oleh orang tua yang mengadopsi dia gitu ya, itu kan harus ada peran ibu yang lain yang tadi disampaikan ketika Mbak Meralda datang ke Ustadz Adi Hidayat ya, bahwa sebenarnya kewajiban setiap ibu gitu, setiap perempuan itu untuk mensupport gitu pemberian ASI kepada bayi. Banyak banget sebenarnya tadi poin-poinnya ya. Nanti kalau ada yang pengen diulangi silahkan ditanyakan ya, mau raise hand atau chat langsung. Dan ada aku tuh sebenarnya nggak sabar ini ya, karena sekarang terlena sama pandemi yang sudah mulai menurun angkanya. Ini kayaknya breastfeeding team harus menginisiasi adanya acara offline. Ini kayaknya lebih seru nih kalau acaranya offline ya. Oke, nanti saya ngabisin waktu untuk pertanyaan. Jadi saya mempersilahkan ibu-ibu yang ingin bertanya, mau langsung, mau open mic atau menulis di chat, monggo. Oke. Ada yang mau mengajukan pertanyaan mungkin? Mungkin tadi ada yang penasaran juga, beneran Mbak, ibu yang mengadopsi yang tidak melahirkan kan alamiahnya itu ketika plasenta lepas kemudian
hormon prolaktin itu mulai bekerja gitu ya, jadi mulai memproduksi ASI gitu. Nah, kalau misalnya ibu yang tidak melahirkan, nggak ada ininya, apa namanya, nggak ada pemicunya gitu, nggak ada pemicunya hormon progesteron yang berhenti gitu ya, terus kemudian nggak apa namanya, tidak terstimulus oleh lepasnya plasenta, itu kan ditahan sama progesteron tadinya ya Mbak ya, terus kemudian prolaktin bekerja. Itu emang beneran bisa menyusui kan gitu. Mungkin ada ibu-ibu yang bertanya seperti itu ya. Kalau pengalaman saya sih, saya bukan pengalaman saya nggak pengalaman mengadopsi bayi, tapi pengalaman saya memiliki klien yang apa namanya, dia mengangkat anak gitu ya, qadarullah belum diizinkan melahirkan lewat rahimnya sendiri gitu, memang ada. Jadi ada programnya ya Mbak Meralda ya, kalau nggak salah tuh dipicu dengan hormon ya. Ya, betul Mbak. Jadi nama programnya induksi laktasi ya. Kalau orang yang melahirkan itu misalnya pembukaannya lamban, itu kita sering nyebutnya induksi gitu kan ya. Di induksi ya Bu, di drip gitu ya, di drip oksitosin ya kan. Nah, sama ya kalau untuk mereka yang ingin menyusui tapi tidak melalui kehamilan dan persalinan sebelumnya, namanya juga induksi, tapi induksi laktasi. Karena laktasi itu berhubungan dengan laktasi kan meliputi 2 hal ya. 1 produksi ASI dan 2 distribusi ASI, maka induksi laktasi adalah sebuah upaya agar seorang wanita bisa menjalani 2 hal ini. Tubuhnya mengalami produksi ASI dan tubuhnya mengalami distribusi ASI. Betul bahwa butuh diprovokasi hormonnya karena memang untuk bisa menyusui sebenarnya organ yang utama yang dibutuhkan adalah otak dan payudara gitu. Otak dan payudara. Makanya untuk beberapa orang pernah ya waktu itu pasien saya juga mendatangi salah seorang nakes di dekat rumahnya, namun dikatakan, "Ya nggak mungkin dong Bu, kan nggak hamil," gitu kan, "nggak hamil duluan, ya nggak bisa," gitu. Jadi harapan mereka langsung runtuh ya ketika dapat jawaban seperti itu. Tapi alhamdulillah nih pada akhirnya Allah memberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang lebih luas insyaallah, dan disitulah beliau akhirnya bisa induksi laktasi. Jadi yang paling besar tugasnya konselor itu adalah membuka harapan ya. Membuat mereka masih memiliki harapan. Itu yang harus kita tumbuhkan itu. Jangan sampai karena kita bukan Allah, bukan Tuhan yang bisa menutup harapan, maka kenapa kita harus menutup harapan orang lain gitu ya. Saya juga sering kok waktu itu sempat orang-orang di sekitar kita yang minder kan, "Aduh dokter kok ASI saya sedikit karena payudara saya kecil loh," gitu kan. Gitu Saya ya. cuma bisa bilang, "Bu, untuk menyusui itu nggak butuh payudara besar, Ibu cuma butuh Allah yang Maha Besar ya, yang akan menolong Ibu dengan banyak cara," gitu kan. Salah satunya mulai dari ilmu, mulai dari lingkungan yang suportif, mulai dari bala bantuan yang datang tepat waktu, seperti pertolongan konselor, dokter laktasi yang datang tepat waktu, atau bahkan untuk kasus-kasus yang lebih urgent lagi, donor ASI-nya datang lebih tepat waktu gitu ya, sehingga nggak sempat kena sufor, nah kayak gitu. Tuh ya, ada benar Mbak, jadi melakukan yang namanya manajemen laktasi sehingga mereka yang tidak menjalani kehamilan dan persalinan, insyaallah ya bisa menghasilkan ASI seperti itu. Oke, ini ada Mbak yang Hani ya raise hand. mau nanya? Silakan Mbak Hani. Ya, terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya itu sebenarnya takjub ya dengan program-programnya Laktashare. Kebetulan saya juga pernah ikut kelasnya Laktashare yang LCC itu. Jadi saya masih sampai saat ini tuh masih kepikiran emang benar sih Indonesia itu emang butuh bank ASI gitu ya, karena saya merasakan sendiri dari anak pertama dan anak kedua itu memang mengalami masalah menyusui. Jadi harus mencari donor ASI. Yang anak kedua malah sempat terkena sufor walaupun hanya 30 mili gitu. Rasanya itu kayak down gitu ya Mbak ya, karena kan
yang namanya ibu pengen memberikan ASI tapi kena sufor gitu kan. Jadi rasanya tuh kayak tidak merasa gagal gitulah, Mbak. Nah, kalau untuk Laktasier sendiri, ini kan saya ada di kota kecil ya, Mbak, di Magelang gitu. Nah, apakah untuk program seperti tadi yang disebutkan ada donor ASI dan kemudian ada bank ASI, itu nantinya akan menyentuh ibu-ibu yang benar-benar membutuhkan di kota-kota kecil seperti saya dan teman-teman yang ada di sini atau bagaimana? Karena yang saya tahu kalau di sekitar lingkungan rumah saya ini memang ada sih posyandu, mereka hanya share bahwa ASI itu penting, tetapi mereka tidak support full bahwa ASI itu memang yang hanya dibutuhkan oleh bayi. Begitu, Mbak. Baik, Mbak Hani, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, yang ingin saya tekankan ya di sini bahwa Laktasier saat ini sampai detik ini baru berupa yayasan donor ASI, belum berupa bank ASI. Kami sangat-sangat tidak percaya diri untuk mengatakan kami adalah bank ASI karena dalam konsep atau gagasannya Laktasier tentang bank ASI ya sangat-sangat ideal sekali ya dan kami masih jauh dari itu. Kami baru bisa melakukan semampunya kami saat ini beserta banyak dukungan dari masyarakat ya. Nah, jadi namun untuk saat ini memang Laktasier sudah menyalurkan sekitar 6.000 liter lebih ya dari sejak 2017. 6.000 liter ASI, itu bayangin kira-kira berapa galon Aqua ya, berapa galon Cleo ya. 6.000 dibagi 20 liter ya, sama dengan berapa gitu ya. 300 ya, 300 galon ya insya Allah. Kurang lebihnya seperti itu ya kalau misalnya orang pengen membayangkan Laktasier kiprahnya seperti apa gitu. Itu semua atas izin Allah. Nah, tapi memang itu di mana aja? Apa itu cuma di Malang aja? Apa di Jawa Timur aja gitu ya? Itu di seluruh Indonesia. Selama apa? Selama di kota tersebut ada pendonornya gitu. Jadi kalau di kota tersebut ada resipiennya, ada yang minta ASI, tapi kalau tidak ada pendonor di kota yang sama, potensi untuk ditolongnya lebih kecil. Karena artinya harus ada layanan antar kota ya dan berarti kan kita membutuhkan pihak lain nih. Entah ekspedisinya, entah travelnya, ada apa enggak, benar-benar butuh orang lain sekali gitu kan. Butuh pihak lain gitu. Tapi kalau dalam kota insya Allah mereka juga lebih mudah untuk melakukannya. Jadi syarat pertama harus agar mudah mendapatkan ASI donor adalah ada pendonornya dulu di situ. Dan kalaupun ada yang berlebih ASI tapi tidak mendaftarkan ke Laktasier, kita belum bisa bantu gitu karena orang yang berlebih ASI itu tidak terdata sama kami gitu kan. Nah, jadi penting bagi ini yang kami harapkan juga makin banyak orang yang mengenal Laktasier, maka semoga dengan seperti itu makin banyak orang yang berlebih ASI mendaftarkan diri ke Laktasier. Agar kalau sewaktu-waktu ada permintaan ASI di suatu kota, walaupun terpencil, tapi kalau ada pendonor yang terdata di Laktasier, maka mudah, insya Allah. Nah, syarat yang kedua selain ada pendonornya di kota tersebut, syarat yang kedua adalah laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan standarnya calon pendonor ASI gitu. Misalnya walaupun terpencil tapi kalau misalnya laboratoriumnya lengkap bisa melakukan pemeriksaan HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, sitomegalovirus, insya Allah pun akan akan terscreening ya pendonor yang sudah mendaftarkan diri itu. Kayak gitu ya. Syukurnya adalah HIV/AIDS, hepatitis B dan sifilis itu adalah triple eliminasi yang menjadi program pemerintah dan diterapkan di puskesmas untuk para ibu hamil dan pemeriksaan ini gratis. Belum tentu rumah sakit melakukannya ya. Jadi ada kok pasien kami yang ANC-nya di rumah sakit oleh dokter Objin tidak pernah diperiksakan itu dan ketika mau mendaftarkan diri sebagai pendonor ASI Laktasier, qadarullah beliau positif HIV, baru tahu pas udah nyusuin anaknya gitu. Karena waktu hamilnya nggak dilakukan triple eliminasi gitu. Jadi artinya kadang kan kita di antara masyarakat ya
Ya kontrolnya ke rumah sakit dong. Ngapain sih ke puskesmas gitu ya, ada gengsi sedikit ya. Padahal belum tentu program pemerintah itu lengkap juga di rumah sakit. Bisa jadi lebih lengkap diterapkannya di puskesmas gitu. Bahkan gratisan gitu kan. Oke. Gitu ya Mbak ya. Semoga terbantu ya. Ya, jadi kalau mungkin ibu-ibu di sini ada yang heran kenapa sih laktasiar itu syaratnya kok ribet banget, harus periksa sifilis, harus periksa HIV gitu, terus ada pasteurisasi, ada kultur ASI dan lain sebagainya. Saya mau sharing sedikit. Jadi saya punya 2 putra dan putri ya. Pengalaman saya ketika saya menyusui mereka itu alhamdulillah keduanya ASI eksklusif. Tapi dulu saya sempat sempat bukan berandai-andai ya, namanya juga persiapan gitu kan, kita nggak tahu setelah melahirkan ada apa gitu, apa yang terjadi dengan kita gitu kan. Ada kalau ya ibu-ibu itu kan kadang-kadang suka one step ahead ya, mikirnya itu kepanjangan gitu. Gimana ya nanti kalau misalnya ternyata saya butuh donor ASI gitu. Nah, saya ngobrol kan sama suami gitu. Ya gimana kalau nanti ternyata kita butuh donor gitu ya. Kalau kita butuh donor tuh nanti boleh minta ke siapa gitu. Karena kan kalau saya pernah baca, pernah dengar atau pernah baca kisah gitu ya. Seorang ulama hebat, seorang imam hebat itu Imam Ahmad kalau nggak salah, pernah ditinggal ibunya pergi sebentar, kemudian kehausan dan ada tetangga yang menyusui gitu, ada tetangga yang memberikan susu ke beliau, menyusui beliau gitu, itu sampai dikeluarin sama ibunya Imam Ahmad gitu, karena ibunya Imam Ahmad itu sangat sangat memastikan apa yang masuk ke dalam anaknya itu harus yang baik-baik gitu, termasuk juga ASI gitu ya. Jadi waktu itu kalau suami saya itu bilang ya nggak usah deh gitu kan, nggak usah donor gitu, karena bukan masalah apa-apa ya. Yang pertama jelas nasabnya harus jelas. Makanya kan tadi Mbak Meralda bilang ya kalau di Laktasiar itu ada sertifikat, ada buku, ada pencatatan gitu ya. Harus jelas ini nasabnya siapa, karena ini berhubungan dengan mahram gitu ya. Terus dapat dari mana, dapat dari siapa, itu kan kita harus tahu. Bagaimana kalau misalnya dari yang tidak kenal kemudian nanti qadarullah berjodoh gitu, itu kan bermasalah juga kalau kita nggak tahu ya. Makanya syaratnya ketat, pemeriksaannya ketat. Nah, soal pemeriksaan ini juga ada sesuatu yang menarik. Salah satu yang membuat suami saya waktu itu tidak mengizinkan untuk donor ini bukan karena kita juga waktu itu kan belum tahu ya ada Laktasiar ini, dan salah satu pengalaman kami di anak pertama gitu ya yang menyebabkan kami itu agak picky untuk mengiyakan soal donor ASI itu adalah karena anak saya yang pertama itu punya kecenderungan alergi terhadap kandungan cabai gitu. Nggak tahu di capsaisinnya atau di cabenya, intinya kalau ada cabai sedikit yang masuk itu dia pasti diare gitu. Dan itu udah pernah kita tes beberapa kali gitu ya, kan dipikirnya itu kan mitos gitu, kalau cabai terus anaknya pasti diare gitu kan, soalnya di teman-teman saya yang lain nggak apa-apa gitu kan. Tapi qadarullah di anak kami itu kalau saya makan yang pedes gitu walaupun cabainya cuma 1, dia pasti diare gitu kan, kasihan ya, sampai anusnya merah, sampai iritasi gitu. Dan ternyata di anak kedua pun sama gitu. Jadi kita tuh kayak kasihan gitu kalau kita harus pakai donor, orangnya nggak boleh makan cabai. Kalau saya karena saya ibunya gitu, menahan diri 6 bulan nggak makan pedas itu kan nggak masalah gitu ya, demi anak gitu. Tapi kalau orang lain kan kasihan gitu ya. Nah, itu salah satu. Jadi hal-hal kayak gini nih kadang-kadang setiap anak itu kan berbeda, setiap bayi itu kondisinya berbeda, makanya perlu ada wawancara, kemudian mungkin ditanyakan riwayat alerginya pastinya Mbak ya, terus riwayat kesehatannya, dan seperti Mbak Meralda bilang, kok ada ibu udah nyusuin anaknya baru ketahuan HIV. Karena budaya di tempat kita juga begitu. Kita tuh kan percaya penuh gitu kan, alah ngapain sih orang nggak ada apa-apa gitu ya, atau mungkin ya semacam kelihatannya tidak ada apa-apa gitu ya, wallahu alam lah di
antara pasangan misalnya, atau gimana, ada yang tidak jujur, ada yang nggak jujur, atau mungkin istilahnya accident ketika sedang perawatan di mana gitu ya, akhirnya terinfeksi, sedangkan kita tidak pernah mengetahui kalau si ibu itu mungkin ya nggak pernah mengetahui kalau qadarullah terinfeksi virus yang belum ada obatnya. Mungkin seperti itu kali ya Mbak Meralda ya. Iya betul Mbak. Jadi memang ada pasti ya setiap orang tuh punya pertimbangan sendiri sesuai dengan prinsip yang dianut, kemudian pertimbangan plus minusnya gitu kan. Sehingga kami pasti akan menghormati setiap ibu yang memilihkan untuk anaknya ya, karena itu pasti atas musyawarah. Karena kalau udah atas musyawarah dengan suami gitu kan, apalagi paling minimal dengan suami, kalaupun keputusannya tepat pahalanya 2, kalaupun keputusannya salah di mata Allah itu pahalanya juga tetap dapat gitu, dapat 1 gitu ya. Jadi karena artinya dengan kita bermusyawarah itu artinya kita tidak merasa benar sendiri secara individu ya kan. Kita tetap butuh orang lain itu dibukakan pintu ilmu sama Allah dengan pemikirannya dia itu bisa jadi sebagiannya adalah ya ilmu dari Allah dan petunjuk dari Allah juga gitu. Jadi dengan kita bermusyawarah itu artinya kita tidak sombong merasa memiliki pemahaman semuanya gitu. Nah, itu jadi nggak masalah Pramita, itu memang hal yang sepertinya langka ya untuk alergi cabai. Kebanyakan kalau di Laktashare tuh alergi protein susu sapi. Jadi kita memilihkan pendonor yang juga diet, walaupun juga langka sekali ya pendonor yang diet dairy food. Mayoritas pendonor bisa ASI berlebih itu karena omnivora ya, makan segala gitu kan. Karena saking sukanya makan, nggak ada tantangan, happy gitu kan. Saya sendiri ya seperti itu. Tapi yang terburuk misalnya nih nggak ketemu pendonor yang alergi protein susu sapi yang diet ya, kita akan mengatakan bahwa kami tidak punya pendonor yang dalam keadaan diet gitu. Tapi kalau mau nggak masalah gitu, tetap diobservasi karena bagaimanapun tetap yang diberikan tuh tetap ASI kan, tetap air susu manusia gitu. Walaupun ada sedikit protein sesuai dengan yang dia makan. Daripada murni susu sapi di mana dia alergi susu sapi gitu. Walaupun dalam pecahan-pecahan kecil ya, misalnya proteinnya dipotong-potong gitu. Karena juga beberapa orang salah satu indikasi sosial ya, bukan indikasi medis ya, adalah tidak punya biaya untuk beli susu formula yang mahal itu ya, yang hipoalergenik atau extensive hydrolyze sampai seperti itu gitu. Akhirnya mereka memilih jalur donor ASI, tapi tetap kami bimbing agar pada akhirnya itu ujung-ujungnya tetap berdaya menyusui. Yes. Dan Masya Allah tadi ada tunjangan ASI ditambah ya, sama Mbak, ini. Betul, apalagi ditambah sama nggak cuma sekedar tidak mampu secara ekonomi, tapi juga berat badan anak juga seret, padahal udah pakai Sufol yang mahal gitu kan. Itu kan pasti merasa, aduh apa sih solusinya nih dari anakku nih gitu kan. Ya, bingung sendiri kan itu. Nah, semoga Allah meridhoi kebaikan ini. Insya Allah. Mudah-mudahan semakin besar ya Mbak. Karena ini tadi dari program-programnya komplit banget. Ibu menyusui itu kan nggak cuma butuh di edukasi, oh kamu pasti bisa, kamu ini, kamu itu. Tapi ya kadang-kadang stresornya itu kan kita nggak bisa menutup mata ya kalau stresornya itu dari masalah finansial gitu. Apalagi di tengah resesi yang subhanallah kemarin ya tahun 2020 itu kan hantamannya besar sekali gitu. Jadi ketika misalnya pun diteliti ternyata cakupan ASI eksklusif semakin menurun, stunting semakin meningkat, saya nggak terlalu heran gitu karena memang hantaman resesi kemarin itu luar biasa efeknya, terutama ke kehidupan keluarga ya, termasuk juga kepada anak-anak. Apalagi kemarin banyak WFH, kemudian baby boom di mana-mana itu tidak terelakkan. Jadi ya subhanallah ya, ini udah skenarionya Allah. Dan skenario Allah juga yang mengharuskan kita
menyelesaikan sesi ini hari ini di jam ini juga ya. Jadi saya udah dicolek-colek. Setelah ini sesi foto ya Mbak, gitu. Karena kita harus mengakhiri diskusi yang sebenarnya ini diskusinya masih bisa panjang banget, tapi karena waktu juga yang memisahkan ya Mbak ya. Jadi mohon izin, mungkin nanti lain waktu kita bisa buka sesi-sesi berikutnya undang Mbak Meralda lagi. Kalau bisa offline ya Mbak Hani ya, breastfeeding team request ya. Kita undang ke Magelang, mungkin sekalian jalan-jalan. Siapa tahu setelah jatuh cinta sama Malang juga jatuh cinta sama Magelang. Oke, saya persilahkan ibu-ibu semua untuk open kamera. Kita akan berfoto bersama untuk kenang-kenangan ya. Monggo, monggo. Masih ada yang mau open cam? Ini ada peserta dari Kalimantan Timur juga ini Mbak Silvana Felia dari Berau. Oke, sudah nggak ada lagi. Kalau nggak ada mungkin bisa kita mulai ya Mbak Hani. Ya, kita mulai foto bersamanya. Mohon dibantu Mbak Linda atau Mbak Mita. Nah, saya pakai. Ya, mari kita foto bersama. 1, 2, 3. Ya, satu lagi gaya bebas ya. 1, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktu materi yang diberikan oleh Mbak